Halo sahabat, apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Baru-baru ini sudah usai Piala AFF 2020. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Haruna Sumitro mengkritik Shin Tae-yong setelah hanya mampu membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Haruna menyebut Shin Tae-yong gagal di kejuaraan dwi tahunan tersebut, sama seperti 5 pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di Piala AFF. Namun Shin Tae-yong, kata Haruna, tak terima disebut gagal. Hal ini lantas menjadi pembicaraan hangat netizen. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, skuad Garuda belum pernah berdiri di podium juara dengan mengangkat trofi kejuaraan Piala AFF. Indonesia hanya mampu menjadi runner-up pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di balik itu semua, tentunya tak lepas dari seorang pelatih yang membawanya hingga sampai ke runner-up. Baiklah, di sini World Story merangkum 5 pelatih timnas AFF Indonesia yang berhasil meraih hingga ke runner-up. Nandar Iskandar menempati peringkat keempat pada edisi tahun 1996 dan peringkat ketiga pada tahun 1998, PSSI mematok target juara pada edisi tahun 2000. Pelatih yang dikasih tugas tersebut adalah Nandar Iskandar, yang ditunjuk sejak tahun 1999. Asa meraih gelar juara terbuka, setelah di semifinal mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 melalui tambahan 2 kali 15 menit. Sayang, timnas Indonesia tak bisa berbuat banyak saat melawan Thailand di partai puncak. Aji Santoso dan kawan-kawan dilumat dengan skor 1-4. Worowot Srimaka menjadi bintang dengan melesakkan hat-trick. Ivan Kolev. Dari Nandar, tongkat pelatih timnas Indonesia lantas diberikan kepada Benny Dolo, lalu ke pelatih asal Bulgaria, Ivan Kolev pada tahun 2002. Pelatih yang sedang menangani Persipura itu ditarget juara Piala AFF. Dalam ajang yang dulunya bernama Piala Tiger tersebut, kans untuk jadi penguasa Asia Tenggara sangat terbuka. Timnas Indonesia sangat subur, yakni melesakkan 19 gol dan 5 kali kebobolan pada babak grup. Di semifinal Bejo Sugiantoro dan kawan-kawan menyingkirkan Malaysia dengan skor 1-0. Pada babak final bertemu Thailand dan berakhir sama kuat 2-2. Sayang dalam adu penalti, Indonesia kalah dengan skor 2-4. Peter Witte. Tak sukses dengan sentuhan Kolev, PSSI beralih pada pelatih asal Inggris, Peter Witte, dan ajang pertama yang diikuti mantan pemain Nottingham Forest ini adalah Piala AFF 2004 yang berlangsung di Vietnam dan Malaysia. Tergabung di grup A bersama Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja, timnas Indonesia tak terbendung. Sebanyak 17 gol dilesakkan Bambang Pamungkas dan kolega tanpa sekalipun kebobolan. Namun racikan Peter Witte tak bertuah pada laga final melawan Singapura. Pada leg pertama di Indonesia takluk 1-3, dan di leg kedua di Singapura kalah 1-2. Alfred Riedel. Untuk mencapai target juara Piala AFF, PSSI lantas mendatangkan pelatih asal Austria yang telah lama tinggal di Vietnam, yaitu Alfred Riedel. Kebetulan Indonesia bertindak jadi tuan rumah pada tahun 2010. Tanda-tanda akan juara terlihat pada babak grup, tim merah putih tak tertandingi dan selalu pesta gol. Sayang pada partai final dikandaskan Malaysia. Bahkan sempat mencuat isu suap di internal timnas Indonesia. Riedel kembali sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF 2016. Tapi lagi dan lagi tim merah putih gagal di final setelah dikalahkan Thailand dengan agregat 2-3. Shin Tae-yong. Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, Piala AFF 2020 akhirnya berlangsung pada akhir 2021. Ini menjadi ajang ketiga Shin Tae-yong setelah tak bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan gagal di kualifikasi Piala Asia U23. Dalam ajang di tengah pandemi ini Shin Tae-yong banyak memanggil pemain muda. Pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri bisa memberi prestasi dengan skuad mudanya. Hasilnya dianggap positif supporter, meski kalah di final. Namun bagi Exco PSSI Haruna Sumitro ini tetap saja kegagalan. Pasalnya Shin Tae-yong ditarget juara dan sang pelatih siap memenuhi target tersebut.
Kendati demikian PSSI tak akan memutus kontrak Sintayong atau tetap hingga Desember tahun 2023. Walaupun tidak menjejaki juara yang sungguhan, meraih prestasi hingga ke runner-up, itu sudah menjadi kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia.